Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falia Faifa Fatia dengan NIM 55542200023 dari Ekonomi Syariah kelas 2A dengan nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang subjek dan objek hukum. Pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap untuk mata kuliah Aspek Hukum Islam dengan Bapak Syahbudin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Islam. Saya memilih topik pembahasan subjek dan objek hukum dikarenakan subjek dan objek hukum merupakan hal yang penting diketahui dalam ilmu hukum karena segala persoalan melibatkan dua hal tadi, yaitu subjek dan objek hukum. Dan juga subjek dan objek hukum berkaitan dengan kewenangan bertindak di dalam hukum, dan yang utama adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Karena itulah saya tertarik untuk membahas materi subjek dan objek hukum. Kita akan membahas tentang subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu subject atau subject of law dalam bahasa Inggris. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuan yang menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Contohnya itu orang gila atau orang yang tidak waras. Selanjutnya, subjek hukum itu sangat berkait dengan kecakapan secara hukum atau recht bequem dan kewenangan dalam hukum atau juga disebut recht bequem. Pengertian subjek hukum menurut para ahli yang pertama ada Munir dan kawan-kawan dalam buku pengantar ilmu hukum yang diterbitkan pada tahun 2021. Menurutnya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Yang kedua, menurut Profesor Suhaki, menurutnya subjek hukum merupakan pendukung dari hak dan kewajiban yang ada. Yang terakhir, menurut Ridwan Syahkani, menurutnya subjek hukum merupakan pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sifat-sifat subjek hukum yang pertama adalah mandiri. Mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap dan bertindak. Yang kedua, terlindungi. Terlindungi karena dianggap tidak mampu bersikap dan bertindak. Yang ketiga, perantara. Walaupun berkemampuan penuh, sikap tindakannya dibatasi sebab kepentingan pihak yang ditengahi atau diantarai. Apa atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Nah, jadi subjek hukum yang pertama itu ada manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Subjek hukum manusia sering juga disebut sebagai subjek kodrat atau perluas kodrat. Karena pada kodratnya, manusia adalah subjek hukum sehingga sangat berbeda dengan subjek hukum lainnya yang mendapatkan kewenangan hukum dari hukum positif. Orang yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukumnya itu yang pertama, ada anak yang masih di bawah umur. Yang kedua, orang yang tidak dalam keadaan pengakuan. Nah, selanjutnya, secara yuridis, ada beberapa alasan tentang manusia sebagai
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya, manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan, karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir, sedangkan hukum hanya mengakuinya saja. Pengecualian atas hak tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hal ini dikenal dengan fiksi hukum. Nah, tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang diketahui bahwa pengampuan seorang wanita yang disuami itu menurut pasal 1330 Undang-Undang Hukum Perdata. Subjek hukum yang kedua itu ada badan hukum. Menurut Profesor Subukti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat maupun menggugat di mata hukum. Badan hukum sendiri memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya, begitu pula dengan hak dan kewajiban. Berdasarkan pasal 1654 KUHP Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Pengertian badan hukum menurut para ahli. Menurut Utrecht, badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Menurut Sudikno Martokusuno, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Yang ketiga itu ada menurut Subekti. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Yang keempat itu ada menurut Logeman. Menurutnya, badan hukum adalah suatu personifikasi atau menstrikit atau perwujudan penjelamaan hak-hak kewajiban hukum organisasi yang menentukan struktur internal dari personifikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada menurut Rahma Sumitra. Menurutnya, badan hukum atau Rechtsperson adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Yang terakhir ada menurut Irjono Dikoro. Menurutnya, badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang lain maupun badan lain. Beberapa alasan mengapa badan hukum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum. Yang pertama ada, badan hukum memiliki kekayaannya sendiri. Pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pendiri dan kekayaan badan hukumnya menjadi salah satu persyaratan yang mutlak ditemukan dalam suatu badan hukum.
Kekayaan badan hukum inilah yang digunakan oleh badan hukum untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai badan hukum. Yang kedua, adanya tujuan tertentu yang dimiliki oleh badan hukum. Tujuan inilah yang menjadi alasan badan hukum didirikan dan terus eksis hingga saat ini. Dan bila tujuan dari badan hukum telah tercapai, maka berakhirlah badan hukum tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, adanya organisasi yang teratur. Syarat organisasi menjadi satu syarat yang tidak kalah penting bila dibandingkan dengan badan hukum yang lain. Di dalam organisasi akan dapat ditemukan organ badan hukum, pembukuan walaupun mungkin sangat sederhana, dan kesinambungan dalam beraktivitas. Berdasarkan pasal 1653 KUH Perdata, terdapat 4 jenis badan hukum. Yang pertama itu ada badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori badan hukum ini itu adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Yang kedua ada badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan keagamaan lainnya. Yang ketiga adalah badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah. Yang keempat atau yang terakhir adalah badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta atau partikular. Contoh subjek hukum. Yang pertama ada PT atau persora terbatas. Yang kedua ada CV atau Commodotier Phenotype. Yang ketiga ada manusia yang sudah berusia 21 tahun ke atas. Yang keempat ada lembaga negara. Selanjutnya akan membahas objek hukum. Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jadi lebih jelasnya itu, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, yaitu seperti manusia atau badan hukum yang seperti dijelaskan sebelumnya. Biasanya objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki subjek hukum. Jenis objek hukum. Yang pertama ada benda yang berwujud dan benda tidak berwujud. Nah, benda yang berwujud yaitu segala sesuatu yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya itu kayak rumah, meja, kuda, seperti itu. Yang kedua itu ada benda tidak berwujud, yaitu segala macam benda yang tidak berwujud berupa segala macam hak yang melekat pada suatu benda. Contohnya itu kayak hak cipta, hak atas merek, hak atas tanah, atau juga bisa hak atas rumah. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama itu ada benda bergerak, yaitu benda yang bergerak gitu. Yang bergerak karena satu, sifatnya dapat bergerak sendiri seperti kayak hewan gitu loh. Yang kedua, dapat dipindahkan seperti kursi, meja, buku, lemari. Yang terakhir itu benda bergerak karena penetapan atau ketentuan undang-undang, yaitu hak pakai atas tanah dan rumah, hak sero, atau hak bunga yang dijanjikan. Selanjutnya ada benda tidak bergerak, yaitu setiap benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan karena yang pertama, sifatnya yang tidak bergerak seperti hutan, kebun, dan apa yang didirikan di atas tanah, termasuk apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada menurut tujuannya. Setiap benda yang dihubungkan dengan benda yang karena sifatnya tidak bergerak, seperti wastafel di kamar mandi, ubin, alat percetakan yang besar di pabrik. Dan yang terakhir itu penetapan undang-undang, yaitu hak atas benda tidak bergerak dan kapal yang tonasnya atau beratnya itu tuh sekitar 20 meter kubik. Itu dia pembahasan materi tentang subjek dan objek
hukum dari mata kuliah aspek hukum Islam. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.